Hai, aku Ratina Agulera dengan NIM 241220026 dari kelas 37. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihin ajmain. Amma ba'du. Pada video kali ini, saya akan membahas sebuah topik fundamental yang menjadi landasan gerak salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Kepribadian Muhammadiyah. Dokumen ini bukan sekedar anggaran dasar, tetapi adalah jiwa, identitas, dan peta jalan bagi seluruh amal usaha persyarikatan. Untuk memahami Muhammadiyah secara utuh, kita tidak hanya perlu tahu apa yang dilakukannya, tetapi mengapa ia melakukannya dan bagaimana cara ia bergerak. Mari kita mulai dengan poin pertama. Pertanyaan dasarnya, apa sih Muhammadiyah itu? Seperti yang kita lihat pada materi, Muhammadiyah didefinisikan sebagai gerakan Islam. Namun, gerakan seperti apa? Inti dari gerakan ini adalah pelaksanaan dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini adalah mandat suci untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang menarik, gerakan ini diarahkan ke dua fokus utama. Yang pertama, perseorangan, yang dimana kita memperbaiki diri sendiri dan mengembalikan umat kepada ajaran Islam yang murni atau tajdid. Yang kedua, masyarakat, yang dimana kita menciptakan lingkungan yang adil, makmur, dan diridhoi oleh Allah. Dengan memahami identitas ini, barulah kita bisa melangkah ke pilar-pilar berikutnya. Dasar, pedoman, dan sifat-sifat yang wajib kita pegang teguh sebagai warga Muhammadiyah. Mari kita telaah lebih dalam tentang dasar amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Poin kedua, dasar amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Dalam perjuangan melaksanakan usahanya menuju tujuan terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muhammadiyah mendasarkan segala gerak dan amal usahanya atas prinsip-prinsip yang tersimpul dalam Muqaddimah Anggaran Dasar. Prinsip-prinsip dasar yaitu yang pertama, hidup manusia harus berdasarkan tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah. Yang kedua, hidup manusia bermasyarakat. Yang ketiga, mematuhi ajaran-ajaran agama Islam dengan keyakinan bahwa ajaran Islam itu satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang keempat, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ihsan kepada kemanusiaan. Yang kelima, ittiban kepada langkah perjuangan Nabi Muhammad SAW atau mengikuti teladan Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi atau profesionalisme dan manajemen yang baik. Kita lanjut pada poin ketiga, pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Dengan memiliki dasar prinsip tersebut di atas, apapun yang diusahakan dan bagaimanapun cara perjuangan Muhammadiyah untuk mencapai tujuan tunggalnya harus berpedoman pada prinsip berpegang teguh akan ajaran Allah dan Rasul-Nya, bergerak membangun di segala bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridho Allah. Kita lanjut pada poin keempat, sifat Muhammadiyah. Setelah menilik tujuan, dasar, dan pedoman perjuangannya,
pada poin 1, 2, dan 3, maka Muhammadiyah memiliki dan wajib memelihara sifat-sifatnya, terutama yang terjalin dalam 10 poin berikut ini. Yang pertama, beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Yang kedua, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam. Dan yang ketiga, lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. Dan yang keempat, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan atau menyeimbangkan spiritualitas dan kontribusi sosial. Yang kelima, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah. Yang keenam, amar ma'ruf nahi mungkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik. Yang ketujuh, aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah atau perbaikan dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Dan yang kedelapan, kerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam, serta membela kepentingannya. Yang kesembilan, membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, bersifat adil serta kolektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana atau menganut prinsip musyawarah dan keadilan dalam pengambilan keputusan. Saya mengambil contoh nyata kegiatan yang mencerminkan sifat Muhammadiyah. Saya mengambil contoh nomor 3 tentang lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. Contoh nyata kegiatannya yaitu mengeluarkan fatwa dan tarjih yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Misalnya dalam bidang fikih kontemporer sambil tentang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, menunjukkan keterbukaan pemikiran. Setelah itu saya mengambil contoh pada nomor 8 tentang kerjasama dengan golongan Islam manapun juga. Contoh nyata kegiatannya yaitu aktif berkolaborasi dengan NU dan ormas Islam lainnya dalam kegiatan keagamaan nasional, misalnya penentuan awal Ramadan atau Idul Fitri jika ada kesempatan, atau kegiatan kemanusiaan. Itulah penjelasan dari saya tentang kepribadian Muhammadiyah. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan sampai jumpa kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.